Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya ingin membuat video tentang gimana sih cara mengurangi efek dari gigitan musang ya. Karena banyak orang-orang yang nanya, kenapa sih musang saya gigit kok sakit banget gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihara musang, gigitan tuh udah pasti hal yang pasti kita jumpai gitu loh kan. Jadi kalau misalnya belum siap digigit musang, itu jangan melihara musang karena sejenak-jenaknya pasti dia akan gigit kan. Karena memang kan dasarnya musang ini, lihat aja mulutnya tuh, taringnya tuh, ini aja udah gigit, pasti dia senang gigit kan. Menurut saya itu ada dua jenis dari gigitan musang kan. Kalau dilihat dari perilakunya ya, yang pertama itu gigitan serius, takut atau defense. Yang kedua, gigitan jahil atau ngajak main kan. Nah, kali ini saya ingin memberi tanda-tanda ya kalau gigitannya itu gara-gara dia serius atau takut. Jadi kalau misalnya agan-agan ngelihat tanda-tanda ini di musangnya, itu sebaiknya masukin aja di kandangnya dan biarin di tempat yang sepi kan, soalnya terlalu berbahaya. Yang pertama, tanda-tanda dari musang kita itu gigitannya itu dia tuh serius atau defense kan. Dia tuh kayak ngeluarin kayak suara mendesis gitu loh. Saya sih susah deskripsinya ya, soalnya Bim pernah kayak gitu tapi nggak sempet saya videoin. Bim turun. Jadi kalau udah dia kayak mendesis kayak gitu, udah sebaiknya masukin kandang aja kan. Yang kedua, kalau kita deketin, itu musangnya itu cenderung akan kabur dari kita. Nah, itu tanda-tanda kalau musangnya itu gigitannya itu serius. Dan yang ketiga, kalau kita deketin kayak gini, dia tuh kayak ada di posisi diem sambil mangap. Nah, itu kalau dia gigit pasti sakit kan. Sebaiknya dah kita masukin kandang aja. Kalau dia gigitan marah atau serius, dia pasti gigitnya tuh sekeras sekuat tenaganya dia. Jadi tangan kita tuh pasti akan berdarah kan. Makanya sebaiknya kalau udah ada tanda-tanda tadi, kita masukin aja di kandangnya biar aman. Nah, kalau yang selanjutnya itu tanda-tanda kalau musang kita itu gigitnya cuma bercanda atau ngajak main ya kan. Itu tandanya yang pertama itu hampir kayak kebalikan yang tadi. Kalau musangnya itu galak atau defense, dia itu gak akan mendesis kan, karena kan dia udah kenal sama kita. Gak akan mendesis, gak akan diem gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita deketin tuh dia tenang kayak gini kan, dia tuh gak gigit gitu loh. Itu berarti tandanya musang kita itu gigitnya cuma bercanda. Kalau udah gigit tuh bercanda kan. Jadi kita aman lah buat ngendel dia. Biarpun dia gigit, nggak mungkin dia gigit sampai berdarah atau parah gitu loh. Oke kan, kalau misalnya kita sudah tahu kan kalau musang kita itu gigitnya cuma bercanda, kali ini saya akan memberi 5 tips cara agar gigitan musang itu kerasa buat kita tuh nggak sesakit yang sebelumnya kan. Tonton ya video ini. Tips yang pertama itu dari diri kita sendiri kan. Kita itu harus berusaha tenang atau nggak kagetan gitu loh. Sebenarnya kalau semua orang yang baru pertama kali melihara musang, baru pertama kali kenal musang, pasti dia kagetan kayak saya kan. Tetapi lambat laun saya ajak main, saya pegang-pegang gini, dia gigit tuh, dia gigit kayak gini kan. Kita tuh berusaha nggak refleks apa-apa gitu loh, kita tenang diem aja. Pasti kalau misalkan dia gigitnya bercanda, gigitannya tuh cuma akan dilepasin sendiri kan. Tuh. Cara ini tuh kita harus latih ya. Caranya setiap hari kita handle biar kita tuh makin terbiasa. Akhirnya gigitan yang awalnya sakit itu tiba-tiba nggak sakit. Nih turun deh kan. Ayo Bim, bikin video dulu. Mau turun terus ya kan, cuma kalau turun dia jalan kemana-mana susah video, makanya saya kasih
kursi kayak gini kan. Nah, tips yang kedua, coba latih badan kita itu buat digigit sama musang. Tapi kita mulai dari bagian tangan sebelah bawah gini kan. Karena kan bagian tangan sebelah bawah ini termasuk bagian badan yang lumayan kuat gitu loh, kalau digigit nggak begitu sakit. Ya kita deket-deketin gini aja biar dia gigit. Tuh. Latih aja dulu sering-sering. Pokoknya semakin sering kita gigit bercanda kayak gini, dia juga semakin tenang, kita juga nggak kagetan gitu loh, biar refleks kita itu udah terbiasa sama gigitannya musang. Tapi kalau baru mulai belajar kena gigitan musang, itu jangan kena di lengan bagian atas ini kan, itu sakit banget. Apalagi kadang-kadang kan ada owner yang kayak gendong musangnya gitu kan di leher nih, jangan sampai dia gigit di bagian sini atau di bagian kuping sini kan, itu pasti sakit banget. Ya kita melatih cukup di bagian tangan, jari, sampai bagian sini aja kan. Nah, tips yang selanjutnya, jangan pernah kita berusaha handle musang kalau dia tuh keadaan lapar. Karena menurut pengalaman saya sih, gigitan saat musang itu lapar lebih sakit daripada musang itu udah kenyang kan. Makanya kalau kita belajar handle musang, itu kalau bisa buat dia kenyang dulu kan. Kalau udah kenyang baru udah kita handle. Kalau lapar nanti tambah sakit, bahaya loh kan. Kadang-kadang bisa sampai berdarah kan. Tuh, kenyangin dulu perutnya baru kita handle. Tips yang keempat yaitu kalau kita menghandle musang itu kalau bisa di jam-jam dia tuh nggak terlalu aktif kan, yaitu pagi dan siang hari ya. Karena kan musang ini termasuk hewan nokturnal kan, musang pandan, tapi nggak tahu saya musang yang lain loh kan. Jadi dia tuh aktifnya cuma malam hari. Nah, sebaiknya kita handle waktu pagi sama siang. Kalau sore sama malam sih saya nggak saranin, nanti takutnya kalau pas malam dia lebih aktif, gigitannya tuh biasa lebih sakit kan. Jadi waktu dia kelihatan pasif aja kita handle. Nggak mau diem dia kan, mau turun aja. Nanti Bim, kalau kamu turun nggak kelihatan di video. Tuh. Makanya sekarang kan lagi siang hari saya handle. Kalau malam, sore sama malam udah saya biarin di kandang aja deh kan. Nah, tips yang terakhir itu gampang kan. Kalau kita mulai belajar handle musang dan pengen sih tahu biar kita tuh sama gigitan musang itu nggak terlalu refleks, caranya ajak dia main tapi kita pegang bagian sekitar mulut atau bawah dadanya ini, nanti otomatis kok dia gigit-gigit kita kan. Tapi pastiin dulu ya sebelum kita ngendel mulutnya musang itu keadaan nggak stres, soalnya kalau stres bahaya kan, nanti gigitannya malah sakit tuh kayak ini, bahaya nih. Makanya kita handle kalau dia udah kelihatan dia tuh jinak baru kita handle kan gitu loh. Tuh nanti lama-lama kalau kita handle mulutnya nanti dia gigit-gigit jari kita, nanti refleks kita nanti lama-lama udah terlatih. Kalau udah gigit kita nggak bakalan panik juga, di tangan kita tuh nggak terasa terlalu sakit gitu loh dari biasanya. Pegang aja mulutnya kayak gini kan. Jangan kamera itu ada kamera. Oke kan, mungkin sekian dulu ya video cara agar kita tuh terbiasa dengan gigitan musang. Jadi awalnya kita terasa sakit banget kalau digigit bercanda musang, lama-lama kita udah terbiasa dan nggak terlalu terasa sakit kan. Ya mungkin tips saya itu nggak semua orang yang bisa ngelakuin karena kan tips tadi itu kebanyakan dari pengalaman pribadi saya kan. Makanya kalau Agan punya tips yang lain yang lebih bagus, langsung aja komen di bawah kan, siapa tahu kita sharing bareng lah, nanti yang bagus saya pin kok. Oke kan, sekian video dari musang hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe, dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya pertanyaan bagus saya akan buatin videonya kan. Oke kan, sekian dari saya. Dan juga sebelumnya turun, salam hewan lestari. Bim udah nggak kuat dia kan, minta pulang dia kan.
Tuh. Bim, kemana kamu? Kemana? Udah dah. Pulang dah dulu. Udah capek deh kan, makanya dia minta turun dari tadi.